Besaka, lupa mambe rumbo, mambe sambe saka, lupa mambe rumbo, mambe saka, lupa mambe rumbo, mambe saka, mambe rumbo, mambe
kembali dari keterpurukan. Kami bangkit kembali dari kehancuran. Kami akan bangkit kembali menegakkan hak-hak dasar kami. Kami Tuhan. Kami bukan pendatang. Atas nama semua seluruh suku bangsa di atas tanah ini, mulai dari Pulau Gap, Pulau Adi, sebelah selatan, dan bahkan sampai di perbatasan Papua Nugini. Dan atas nama para tulang belulang, para leluhur dan nenek moyang kami yang telah melandasi fondasi hidup di atas tanah dan bangsa ini, izinkan kalian semua, atas nama kalian semua, dan mohon restu mandat kalian semua, sebagai simbol persatuan, simbol kekuatan, simbol Mambri, simbol raja, simbol tokoh besar, saya meminjamkan tangan Anda dan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk memakai mahkota ini kepada kepala suku besar dari Arfak yang telah menduduki takhta dan menjadi mandataris di Dewan Adat Papua wilayah 3 Dobrai di atas rumah kaki 1000 ini. Terima kasih. Saya cerita AB. Ini genaplah kita memulai satu peradaban baru. Papua di tingkat wilayah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi untuk penataan Dewan Adat Wilayah sebagaimana diatur dalam Statuta Dewan Adat Papua. 2. Bahwa konferensi 3 masyarakat adat Doberai yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2021 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam butir 1 di atas. 3. Bahwa anggota Pleno Dewan Adat Papua Wilayah Doberai dalam konferensi 3 masyarakat adat Wilayah Doberai telah memilih Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Doberai periode 2021-2026. Bahwa keabsahan Ketua Dewan Adat Wilayah Doberai terpilih periode 2021-2026 perlu dikukuhkan dalam prosesi adat dan disahkan dengan suatu surat keputusan Ketua Umum Dewan Adat Papua. Memperhatikan deklarasi PBB tentang hak asasi manusia, deklarasi PBB tentang masyarakat adat Indigenous People, Konvensi ILO 169 tentang masyarakat adat, Bab 4 Statuta Dewan Adat Papua tentang otoritas masyarakat adat Papua di atas tanahnya, Bab ke-5 Statuta Dewan Adat Papua tentang Dewan Adat Papua, Bab 6 Statuta Dewan Adat Papua tentang forum-forum pengambilan keputusan di tingkat masyarakat adat Papua. Ketetapan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua 2 di Jayapura tahun 2007. Keputusan Rapat Pleno Khusus Dewan Adat Papua 2015 tentang penolakan KBMAP di Biak. Keputusan Rapat Pleno Khusus DAP 2015 tentang konsolidasi masyarakat adat Papua di seluruh 7 wilayah adat Papua. Keputusan KLB MAP tahun 2017 tentang Ketua Dewan Adat Papua. Keputusan Konferensi kedua Masyarakat Adat Wilayah Doberai tahun 2021 tentang Ketua Dewan Adat Wilayah Doberai tahun 2021-2026. Memutuskan
menetapkan pertama, mengesahkan pengukuhan Tuan Cleopas Medoka sebagai Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Doberai periode 2021-2026. Mengesahkan kepengurusan Dewan Adat Wilayah Doberai periode 2021-2026 sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada seluruh anggota, pimpinan dan anggota Dewan Adat Wilayah Doberai periode 2021-2026. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Mnukuar pada hari ini tanggal 31 Mei 2022. Tanda tangan Ketua Umum Dominikus Sorabut. Terima kasih. Bekerjalah baik. Bekerjalah baik bagi tanahmu. Cinta tanah Papua. Sebagai kepala keluarga orang asli Papua. Sebagai kepala kampung orang asli Papua, sebagai Dewan Adat Soko asli Papua, sebagai Dewan Adat Wilayah orang asli Papua, kita perlu ingat dan kita renungkan bersama bahwa 3 pilar penting dalam lembaga representatif Dewan Adat Papua sebagai pokok penting. Tokoh adat, tokoh agama, pemerintah. Oleh sebab itu, perlu mendapatkan respon positif dari setiap orang asli Papua. Mana orang Papua, pemuda Papua, perempuan Papua, anak-anak adat di atas tanah Papua ini. Hadirin yang saya muliakan, hari ini Selasa tanggal 31 Mei tahun 2022, sejarah mencatat bahwa perjalanan panjang setelah almarhum Bapak Barnabas Mandacan dipanggil oleh Tuhan beberapa waktu yang lalu. Lembaga ini berjalan baik sampai dengan hari ini. Itu sebabnya setelah saya dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai, maka mulai dengan tingkat estafet yang perlu saya menata kelembagaan ini dengan mengisi setiap pilar-pilar adat dalam kantor ini, sehingga setiap ruang-ruang dalam kantor ini adat Papua dapat diisi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena lembaga adat ini memiliki keabsahan yang jelas, sebab lembaga adat ini murni, bukan lembaga adat politik. Dengar baik-baik, lembaga adat ini bukan politik ya, ini adat. Karena lembaga ini mempunyai tugas
untuk melindungi masyarakat adat Papua. Masyarakat adat Papua. Masyarakat adat Papua. Dengar baik-baik. Tanah Papua, laut Papua, tanah Papua, pantai Papua, daratan Papua, hutan Papua, dan ruang angkasa Papua. Hadirin yang saya muliakan, lembaga adat. Misal MRP harus memainkan peran, DPRP harus memainkan peran, terlebih DPR Otsus, mengundang, bagaimana kita menginisiasi, ya, memberikan ruang tempat terdepan bagi masyarakat adat. Itu harus dilakukan. Itu tanggung jawab negara. Tidak hanya di sini, tapi 7 wilayah adat saya selalu sampaikan bagian dari ini. Bagian dari ini. Karena itu kewajiban negara. Ya. Kewajiban negara. Karena masyarakat adat di 7 wilayah adat di atas tanah ini itu punya corak dan keragaman. Keberagaman itu kita bangun dalam satu nasionalisme Papua. Itu menjadi kekayaan kita. Kita tidak bisa mengkapling-kapling tanah ini. Misalnya isu-isu dalam strategi politik praktis, soal dorong tentang pemekaran dan lain-lain. Posisi masyarakat adat Papua, Dewan Adat Papua jelas. Pemekaran untuk siapa? Jumlah penduduk orang asli Papua hari ini 2 juta. Papua Nugini 2010, 2020 7 juta, sekarang sudah menjadi 9 juta dari 17 provinsi. Kita 2 juta. Dan itu seluruh, baik orang asli Papua maupun non Papua. Kemudian kita bagi lagi orang asli Papua. Berapa jumlah? Kemudian pemekaran jangan isi oleh siapa? Iya. Dan akan terjadi pelanggaran HAM besar-besaran. Banyak penduduk imigran akan masuk. Transmigrasi akan masuk. Semua akan kuasai. Orang Papua minoritas, stres, stroke, stop, dan akan mati. Sejarah kami mencatat bahwa tanah ini orang kulit hitam pernah hidup. Mindset ini harus dimainkan oleh politisi. Bagaimana menempatkan masyarakat adat? Kita tidak bicara kosong. Kita punya riset. Bagaimana melakukan kebijakan-kebijakan itu? Tapi kan Jambi ini tidak pernah mengajak ke Jakarta, lakukan diskusi terfokus, lalu tinggal bagi-bagi. Jenderal ini kau dapat berapa, jenderal ini dapat berapa, partai ini dapat berapa, partai ini dapat berapa, menteri ini dapat berapa, menteri ini dapat berapa. Mereka belada yang pisau. Minta maaf jangan begitu, di saya tidak. Di saya tidak. Saya butuh diberdayakan hak adatnya, hukum adatnya, hak-hak dasarnya harus diakui, dihargai. Nah oleh sebab itu teman-teman masyarakat adat, kepala-kepala suku, raja harus tugas adalah pertama memagari wilayahmu. Pagar wilayah ada 2. Pertama adalah struktur raja atau penyebutan lain harus dilakukan, restrukturisasi. Lalu yang kedua adalah buat aturan hukumnya, hukum adatnya, sehingga hukum adat itu
dia melebihi dari hukum apapun. Misalnya ada perda atau undang-undang pun, tapi kalau hukum adat itu kita tegas, perda maupun undang-undang dia akan mentok. Tetapi ini karena lemah, maka pemerintah terkadang merasionalisasi dengan kamuflasenya hukum, lalu menekan rakyat. Seakan pemerintah jadi kepala suku. Yang begitu tidak boleh. Oleh sebab itu, saudara-saudara kepala suku raja wajib untuk mengkonsolidasi diri. Ya. Karena suku-suku di Papua, ada suku-suku tertentu sudah terancam punah dan ada sedang punah. Karena strukturnya tidak kuat. Terlebih saya punya adik-adik, anak-anak yang ada depan. Pemuda adat harus diinisiasi. Pemuda-pemuda harus diinisiasi. Ya. Diberikan. Ya. Diisi rohnya. Ya. Kita jangan tertabrak. Ketika kita bicara adat, itu bicara tentang animis. Ya. Kita bicara adat, itu bicara tentang dunia gelap. Ini salah paradigma yang dibawa oleh para misionaris tanpa melihat secara menyeluruh dari satu perspektif, kemudian bahwa melihat bicara adat itu adalah gelap. Itu tidak. Kita harus bicara secara kontekstual, secara menyeluruh. Orang Papua punya Tuhan, tahu menyebut Tuhan, tahu nama Tuhan. Oleh sebab itu, kemarin bulan Maret kita sudah lakukan di gunung. Amidobe ya soma ya plakma syaro sare sare